kenapa sih pengen jadi UX designer atau nggak pengen, tapi karena butuh duit jadi pengen gitu? Enggak, Oke. passion dong. Passion, passion. Ya. Gimana caranya? Maksudnya enggak Sebentar, terlalu banyak. gimana caranya bisa kerja nyantai di Sunday gitu? Gue lagi mikir tuh gimana tuh caranya tuh. nyantai di Sunday, ya namanya aja Sunday gitu Iya. kan. Thank God, it's Sunday. Welcome back to TGIS. Thank God it's Sunday. Oke, TGIS adalah salah satu program dari Sunday Indonesia di mana kita ngobrolin hal-hal yang mengenai financial literacy, kayak hidup sehat maupun insurtech untuk semua kalangan secara casual. Nah, hari ini di episode kali ini nggak tahu episode yang berapa sih sebenarnya ya, tergantung yang rancang. Kita kedatangan teman kita dari tim tech ya, namanya Iksan. Ihsan adalah salah satu tim tech di Sunday, perannya sebagai UI UX designer. Tentunya teman-teman udah akrab banget dengan UI UX designer, tapi apa sih kerjaannya, ngapain aja, terutama kalau di Sunday di Insurtech kayak kita tuh ngapain aja. Nah, kita bisa bahas kali ini sama Ihsan. Ihsan, bisa kenalan dulu. Halo, aku Ihsan. Aku UX designer di Sunday. Katanya UI UX. UX disingkatnya. Ya udahlah, terserah lah ya. Oke. Oke. Sunday itu kan masih baru di Indonesia, masih yeah. sekitar 2 tahunan lah ya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin banyak yang masih setahun, setahun setengah, itu masih normal lah ya. Iya. Karena timnya juga baru dibentuk, jadi kayak ya emang naturally baru aja sih. Nah, kenapa sih kamu pengen jadi dulu? Kenapa sih pengen jadi UX designer atau nggak pengen, tapi karena butuh duit jadi pengen gitu? Enggak, oke. Passion dong. Passion, passion. Ya. Jadi passionnya ngapain? Passionnya sebenarnya bukan passion atau kayak gimana ya, cuman kayak apa yang motivasi, ya apa yang memotivasi gitu ya. Ya maksudnya cerita hidup, serem. Cerita hidup kamu, kenapa kamu jadi bukan terperangkap sih, memilih karir sebagai UX designer itu kenapa? Oke. Sebenarnya dari awal tuh emang udah interest sama tech atau khususnya di software development. Cuman kayak aku juga starting out tuh jadi developer pertamanya, tapi habis itu switching ke UX designer karena mostly motivasinya karena UX designer tuh salah satu role yang paling deket sama user. Jadi kayak kebetulan aku juga suka sama psikologi, terus kayak behavior orang gitu pada umumnya, jadi kayaknya lebih align aja sih dan lebih fulfilling daripada pas pertama aku mulai dari developer gitu. Yang fulfill apanya? Jiwa. Asik, jiwa. Oke, UX design itu kan sebenarnya perannya sangat krusial teman-teman ya. Kalau teman-teman punya app, itu memang app-nya didesain untuk menciptakan user experience yang friendly, sehingga teman-teman bisa nyaman tuh sebagai user pakai app-nya gitu kan. Ya kalau zaman kan dipakai terus gitu kan. Ya nggak sih? Ya. Nah, San, dalam menciptakan desain nih, ketika kamu bikin desain nih, desain say UI UX whatever lah ya, untuk app atau untuk produk yang lain. Nah, kuncinya apa sih supaya desain itu bisa diterima, bisa user friendly, sehingga produk yang kita keluarkan ke market juga diterima baik oleh pasar gitu. Oke. Yang paling utama itu kita harus dengerin dulu. Kan kalau kita mau jadi yang nyaman gitu kan, kita harus dengerin dulu mereka needs-nya apa, mereka punya concern, terus kayak ada struggles enggak, atau kita di UX itu nyebutnya pain points. Jadi kita rely on feedbacks. Selain itu juga kita punya metrics. Jadi kita tuh ngedesain nggak sekedar kayak cuman ngedesain aja nurutin egonya kita, tapi kayak lebih ke based on apa yang kita udah tahu gitu dari feedbacks atau metrics gitu. Nah, biasanya feedback atau metric itu kamu dapetin dari mana? Let's say ini produknya belum pernah di launching ya, jadi kita nggak tahu tuh feedbacknya apa kan, produknya belum ada, belum di launching. Nah, itu dari mana biasanya? Feedbacksnya dari bisa macam-macam, bisa dari public, bisa dari maksudnya kalau misalnya kita mau launch produk gitu kan yang bener-bener ngawang atau baru banget gitu, kita kan pasti tentuin dulu ini buat siapa produknya kan. Nah, waktu kita udah tahu nih buat siapa, kita bisa conduct riset. Jadi kayak kira-kira solusi apa yang sekiranya kalau dalam konteks
digital product tuh yang bisa ngebantu mereka tuh apa gitu. Nah, setelah itu baru kita sketch. Setelah kita sketch, ya udah kita prototyping, kita tes gitu, kita kasih ke mereka gimana kalau misalnya kita punya solusi ini, kira-kira ngejawab nggak sama kebutuhannya kalian gitu. Kalian tuh maksudnya market ya. Nah kalau misalnya oke, ya udah kita langsung gas. Apanya digas? Produknya. Oh iya dah. Oke. Oke, terus salah satu yang penting ya dalam mendesain sebuah project itu kan kamu sebagai UI UX harus kerjasama dengan tim lain nih. Kamu harus mendengarkan data lead, misalkan teknologi lead, terus misalkan juga marketing lead. Nah, gimana sih caranya kamu bisa gimana ya caranya menyatukan atau mencari solusi yang win-win untuk ke semua kepentingan ini sehingga desain yang kita mau itu terjadi dan bisa launching ke market gitu. Yang pasti kita kita selalu open gitu ngedengerin maksudnya bukan dari market aja, cuman kayak dari internal kita juga kita harus consult sama mereka kira-kira ini viable atau enggak. Misalnya kalau ke tech gitu, kita punya resource-nya atau enggak. Terus misalnya ke marketing khususnya kayak ini impact-nya apa buat campaign kalian gitu-gitu. Jadi kayak emang banyak kepala dan sebenarnya goalnya ya nggak lain adalah make everybody happy. Bisa? Ya berusaha sih. Ya, kan hasil apa kata Tuhan ya. Yeah. Next topik ya. Tadi kan kayaknya kita serius banget gitu membahas soal gimana kerjaan sebagai UI UX. Kita sekarang akan bahas hal yang lebih serius lagi. Kan bahas rencana pensiun nih. Kan pensiun. Nih, kamu salah belum satu mau pensiun sih sebenarnya. Ya belum. Tapi diomongin aja. Iya kan diomongin dulu kan. Oh iya. Sama kan di produknya belum ada. Belum ada. Kita rancang dulu, iya kan. Diomongin aja dulu. Yang penting nyaman lah. Nah, San, dari semua orang di Sunday itu kan kamu salah satu manusia yang suka WFW kan. WFW itu work from Wonosobo. Nah itu catat teman-teman ya, itu satu kota itu ya. Oke. Nah, kenapa sih lo sering banget kayak gitu lo? Kenapa sih lo suka ke Wonosobo? Apakah karena cocok dengan udaranya atau apanya? Iya sih sebenarnya. Quality gitu. Kan karena di Jakarta ini kayaknya rasa-rasanya makin lama tuh makin nggak nggak proper lah untuk kayak hidup gitu. Apalagi kayak kita makin tua gitu kan pasti kita paru-paru ini ya sebenarnya kita semua sih. Iya sih, benar. Paru-paru tuh kan lama-lama kayak degrading gitu kan. Jadi ya semua organ tubuh degrading ya, gitu kan. Kecuali ya kalau ginjal kan bisa lebih cepat kan. Iya. Nah, kayak ya itu mainly itu sama nggak terlalu hiruk pikuk aja sih. Makanya lebih fokus atau lebih produktif tuh kalau misalnya kerja ya sambil nyantai gitu. Gimana caranya? Maksudnya nggak terlalu banyak. Gimana caranya bisa kerja nyantai di Sunday gitu? Gue lagi mikir tuh gimana tuh caranya kerja tuh. Nyantai di Sunday, ya namanya aja Sunday gitu iya. kan. Kerjanya hari Minggu. Bukan. Nah, kamu kan sering tuh ke Wonosobo. Nah, kamu punya nggak sih kayak impian atau rencana jangka panjang atau rencana pensiun atau rencana nantilah itu untuk pindah ke sana gitu? Oke. Ada. Ya lanjutin, jangan cuma ada doang. Untuk umurnya belum aku tentuin sih. Cuman kayak kalau goalnya gitu udah lumayan nggak abstrak lagi. Jadi kayak ya punya perkebunan tanah, terus kayak rumah yang mungkin nggak gitu gede. Terus iya, kalau rumah nggak gede, perkebunan tuh yang luas gitu kan. Perkebunan yang gede. Jadi kayak ya sekalian bisa ternak juga. Jadi kayak mau biar kayak kalau tinggal di kota besar tuh kayaknya umur tuh cepet banget gitu berlalu gitu kayak besoknya udah weekend aja tapi kayak kalau di slow living ya. Iya bahasanya. Nah, kamu kan sering tuh ke Wonosobo. Nah, sebenarnya tuh kamu udah punya impian nggak sih, impian atau planning apa yang kamu mau lakuin di kota itu gitu? Oke. Aku nggak pernah ke sana, belum sih. Kalau diajak nggak nolak juga. Sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, maksudnya nggak ada yang spesial gitu. Kayak ya berkebun, berternak, terus mungkin. Ya kalau kamu pilih berkebun dan berternak jelas nggak spesifik kan dua hal. Iya oke, specifically ya
berkebun, berternak, berdagang mungkin, bantu-bantu orang sana, mungkin juga kayak majuin ekonominya Oh, dengan social apa yang kita mission bawa. gitu ya. Iya, maksudnya kan kita juga pindah ke suatu tempat gitu kan, kita juga mau maksudnya ya sharing atau ngebawa sesuatu lah gitu. Jadi kayak karena mereka juga mungkin bakal welcome, jadi kayak ya buat kayak sebagai gantinya tuh kayak kita ngelakuin sesuatu gitu. Oh, kok persiapannya buat itu ini kan masuk ke plan pensiun berarti kan ya. Ketika kamu udah memutuskan berhenti bekerja di Jakarta. Nah, persiapan kamu untuk menyiapkan rencana pensiun yang di Wonosobo itu ngapain aja udah? Iya, dari financial, ya tabungan, deposito, terus BPJS termasuk nggak ya? BPJS termasuk sih, cuman ya itu masuknya di tabungan kan. Terus asuransi, karena asuransi itu menurut aku juga sebagai investasi, karena mungkin bukan directly artinya investasi, cuman kayak kalau misalnya aku sakit kan, kalau nggak ada asuransi kan lumayan boncos tuh. Jadi kayak ya basically apa yang aku kerjain gitu bisa aja hilang gitu kan. Jadi makanya asuransi itu aku consider sebagai sebuah investasi juga gitu. Yang asuransi itu emang kamu sadar pentingnya asuransi itu kenapa gitu? Sejak kapan? Sejak sakit, sejak di Omnam sih sebenarnya. Kenapa? Keracunan makanan waktu itu. Makanan atau minuman? Makanan sih. Oh, makanan ya. Kalau minuman kan ginjal ya. Minuman ginjal. Tapi minuman pernah keracunan minuman? Minuman nggak pernah Nggak sih. pernah sih. Masih yang Ya, oke lah. yang oke lah masih. Masih oke lah, kuat lah ya. Kadarnya berapa tuh masih oke lah ya. Nah, pertanyaan terakhir nih San. Oke. Semua orang kan pasti pensiun ya, kecuali ya kayaknya semua orang pasti pensiun karena umur juga kesehatan juga kayaknya nggak akan memungkinkan kita untuk kerja terus gitu sampai nanti gitu. Abadi gitu sampai ya. nanti sampai nanti lah. Nah, dari kacamata kamu nih, walaupun kamu nggak pakai kacamata kan ya, apa sih tips-tips untuk teman-teman bisa ngerencanain pension planning dengan tepat gitu? Oke. Tentuin dulu mau ngapain, karena ya seenggak mau ngapa-ngapainnya kita kan pasti kayak kita butuh sesuatu untuk apa ya, ngisi. Lega Alzheimer gitu kan, Iya, berpikir ngisi ya. Maksudnya kayak pokoknya di sini kayak lakuin sesuatu yang emang kalian suka, yang tanpa pressure gitu. Terus kalau udah tahu mau ngapain, mungkin kayak bisa lebih rencanain lagi kayak kira-kira pensiunnya umur berapa ya gitu. Nah, habis itu udah deh, pensiunnya umur berapa itu kan pasti hubungannya sama finansial dong, kayak pasti kan pas pensiun kita udah nggak ada income lagi kan. Bukan nggak ada sih, maksudnya nggak ada income dari corporate atau pekerjaan gitu gitu dari kan. pekerjaan gitu. Jadi kayak mungkin lebih dibuat itu sebagai reference gitu. Berapa banyak uang yang harus kita siapin gitu kan. Habis itu ya mungkin kalau dari finansialnya mungkin ya investasi gitu, tapi jangan karena ini sifatnya buat pensiun dan fixed gitu, kayak kita semua pasti pensiun kan. Kalau bisa investasinya jangan yang terlalu apa ya, ngoyo gitu. Ya, jangan yang aman-aman aja lah, yang jangan terlalu gambling lah ya. Iya, jangan terlalu. Sebenarnya nggak gambling sih. Gambling sih apa ya? Jangan terlalu beresiko. Ya, beresiko tinggi. Ya emang high gain, high risk. Iya, benar. Tapi kalau nggak gain ya risknya dapat semua. Iya, hilang tuh duit pensiun. Hilang tuh kamu tuh nggak bisa nabung. Ngapain gitu kan? Ngapain jadi mancing kan? Ya, itu aja sih. Oke, ya jadi memang pensiun itu penting ya teman-teman, karena ketika semua orang udah punya rencana pensiun yang tepat itu kita bisa mencegah adanya sandwich generation gitu, ya kan? Jadi kayak kita kita nggak mau dependen juga pas nanti tua kan, kita maunya kayak ya kita sebisa mungkin nggak ngerepotin orang lain lah. Ya, apalagi tuh anak kita, kalau misalnya kita mau punya anak kan kayak kasihan gitu. Kalau selama ini kita tahu kan kayak sandwich generation kan cukup membebani generasi kita kan. Maksudnya kayak ya udah stop di kita aja gitu. Ya, jadi pentingnya kata kuncinya hari ini adalah stop di kita ya teman-teman ya. Dengan rencana pensiun yang tepat kita bisa menghentikan laju sandwich generation di kita aja. Jadi stop di kita aja. Oke, itu obrolan kita hari ini dengan Ihsan tentang pension planning. Nanti kalau
next episode kita akan bahas hal-hal lain yang lebih menyenangkan, lebih krusial dan mungkin lebih relate. Krusial itu apa ya? Ya udahlah, lebih relate sama teman-teman semua. Oke, thank you untuk yang udah nonton, yang belum nonton tolong ditonton, kasih tahu aja. Silakan like dan subscribe channel kita di YouTube @sandayindonesia. Terus jangan lupa juga ini kosong, jadi kalau ada yang mau naik sponsor kita persilakan. Jangan lupa juga untuk follow IG kita di @sanday.indonesia. Thank you semuanya, bye-bye. Bye. Thank God it's Sunday.